Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wa muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu seringkali dimaknai dengan makna yang keliru, bahwasanya kedekatan itu adalah kedekatan makhluk dengan khaliknya, kedekatan makhluk dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam memahami hal-hal seperti ini kita harus berpedoman kepada satu pedoman yang jelas di sisi ahli sunnati wal jamaah, yaitu ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Termasuk dalam masalah kedekatan seorang hamba di sini dijelaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam yang beliau wafat tahun 660 Hijriah dalam kitabnya Maqasidul Ibadat halaman 11. Beliau menyatakan, maksudul ibadati kulliha at-taqarrubu ilallahi azza wa jal, wa ya'ni at-taqarrubu ilallahi azza wa jal at-taqarrubu min judi wa ihsanihi al-mukhtasaini bi'ibadihil mu'minin wa ayyu'amad al-mutaqarribu ilaihi mu'amalata man taqarraba ilaihi bitta'ah wa ta'zimi wal khudu'i wa tafkhim wa illa fal qurbu min dhatihi muhal li'annal qurba wal bu'da min sifatil ajsam. Beliau mengatakan bahwasanya maksudu al-ibadati kulliha, maksud tujuan daripada semua ibadah itu adalah untuk at-taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud pendekatan di sini? Mendekatkan diri atau pendekatan diri para hamba kepada Allah Azza wa Jal, itu maksudnya adalah at-taqarrub min judihi, kedekatan ya dari kemurahan dia, kemurahan Allah, kemudian kebaikannya. Yang kedua itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi kedekatan di sini maksudnya adalah min judi wa ihsani, merupakan kedekatan kemurahan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yang ini cuma khusus bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah itu dimuamalahi, ya, dimuamalahi seperti muamalah orang yang mendekatkan diri kepadanya, bita'ah dengan ketaatan, wa ta'zim dengan pengagungan, wal khudu ketundukan, wa tafkhim wa tafkin yaitu dengan pemuliaan. Ya, jadi itu maksud kedekatan. Jadi kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala itu bukan kita mendekatkan dirinya, itu maksudnya apa? Maksudnya kita itu mendekatkan diri dekat kepada Allah dari kebaikan, dari kebaikan Allah, ihsan, dan juga dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak seperti ini, fal qurbu min dzatihi. Ya, ini penting ya. Maka jika tidak seperti tadi, keterangan tadi, maka kedekatan dari zatnya Allah Subhanahu wa taala itu muhal, perkara yang mustahil, itu nggak mungkin. Jadi bukan nggak mungkin terjadi kalau kedekatan kita kepada Allah itu maksudnya dari sisi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zat kita dekat dengan zat Allah itu nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, li anal qurba wal bu'da min sifatil ajsam, karena dekat dan jauh dengan makna dekat dan jauh antara zat itu merupakan sifatul ajsam, min sifatil ajsam merupakan sifat jisim, merupakan sifat jisim. Jisim itu tubuh atau benda atau material. Kenapa? Kita tidak bisa, fisik kita itu tidak bisa dekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan yang diinginkan dari berbagai macam dalil, berbagai macam mungkin dari Al-Qur'an wal hadis, dan juga maksud daripada ibadah untuk mendekatkan diri kepadanya itu bukan dekat secara zat. Kenapa? Karena zatnya Allah itu bukan jisim, bukan material, bukan benda, bukan tubuh ya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita mengatakan kita bisa dekat, ya, tubuh kita ini bisa dekat dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, itu secara tidak sadar kita memperlakukan zatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jisim.
sebagaimana zat itu adalah tubuh atau material, sehingga bisa didekati, bisa berjarak dengan kita, ya, bisa diukur. Seandainya ada alat pengukur itu, posisi kita di sini misalkan itu bisa diukur. Seandainya ada alat ukur yang canggih, bisa diukur untuk sampai kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan satu penyimpangan, satu kesesatan, karena secara tidak sadar kita memaknai atau mensifati zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana jisim atau material, ya. Ya, ini ditolak oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala, karena itu muhal, ya, muhal, tidak mungkin terjadi. Makanya sebagian pernyataan yang menyatakan kalau kita ini misalkan ada seorang di atas gunung atau astron itu katanya lebih dekat kepada Allah dari yang di bumi, ini sudah pernyataan yang menyimpang dari ahli sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena berarti zatnya Allah itu bisa didekati, zatnya Allah itu berjarak. Ya, seandainya ada alat ukur yang canggih itu bisa diukur berapa juta kilometer begitu. Berarti Allah itu tersifati dengan fisik atau jisim, ya. Allah itu disifati dengan jisim, tubuh atau benda atau material, dan ini merupakan satu keyakinan yang sangat merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena prinsipnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu bukan jisim, sehingga kita itu bisa, zat kita bisa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang di bumi itu tidak kalah dekat kepada Allah dari astronot ataupun orang yang di atas gunung. Karena kedekatan itu bukan masalah kedekatan fisik, ya, tapi kedekatan tadi sudah dijelaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, kedekatan hamba, ya, dari kemurahan dan kebaikannya, karena kita mendekatkan diri pun itu bukan dengan fisik kita, tapi bitoah, dengan ketaatan, pengagungan, ketundukan dan seterusnya, melakukan ibadah-ibadah ini. Itu maknanya, ya. Ini beliau sebutkan di kitab beliau Maqasidul Ibadat halaman 11. Semoga ini mencerahkan kita semuanya. Ini salah satu pemahaman ahli sunnah wal jamaah dalam masalah akidah, dalam makna kedekatan hamba kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.